Ikhlas merupakan sebab diampuninya dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan berputar-putar mengelilingi sebuah sumur yang berisi air, tiba-tiba anjing tersebut dilihat oleh seorang wanita pezina dari kaum Bani Israel, maka wanita tersebut melepaskan hufnya atau sepatunya untuk turun ke sumur dan mengisi air ke sepatu tersebut, lalu memberi minum kepada si anjing tersebut. Maka Allah pun mengampuni wanita tersebut karena amalannya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3467 dan Muslim nomor 2245. Dalam hadis ini sangatlah nampak keikhlasan sang wanita pezina tatkala menolong sang anjing. Hal ini nampak dari perkara-perkara berikut ini. 1. Tidak ada seorang pun yang melihat sang wanita tatkala menolong sang anjing. Yang melihatnya hanyalah Zat yang Maha Melihat, yaitu Allah. 2. Amalan yang cukup berat yang dikerjakan oleh sang wanita ini, di mana ia turun ke sumur lalu mengisi air ke sepatunya lalu memberikannya ke anjing tersebut. Bagi seorang wanita pekerjaan seperti ini cukup memberatkan. Akan tetapi terasa ringan bagi seorang yang ikhlas. 3. Wanita ini sama sekali tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari hewan yang hina seperti anjing tersebut, apalagi mengharapkan balas jasa dari anjing tersebut. Ini menunjukkan akan ikhlasnya sang wanita pezina tersebut. Ibnul Qayyim berkata, apa yang ada di hati wanita pezina yang melihat seekor anjing yang sangat kehausan hingga menjilat-jilat tanah. Meskipun tidak ada alat, tidak ada penolong, dan tidak ada orang yang bisa ia nampakkan amalannya, namun tegak di hatinya, tauhid dan keikhlasan, yang mendorongnya untuk turun ke sumur dan mengisi air di sepatunya, dengan tanpa mempedulikan bisa jadi ia celaka. Lalu membawa air yang penuh dalam sepatu tersebut dengan mulutnya agar memungkinkan dirinya untuk memanjat sumur. Selain itu tawadu wanita pezina ini terhadap makhluk yang biasanya dipukul oleh manusia. Lalu ia pun memegang sepatu tersebut dengan tangannya lalu menyodorkannya ke mulut anjing tanpa ada rasa mengharap sedikit pun dari anjing adanya balas jasa atau rasa terima kasih. Maka sinar tauhid yang ada di hatinya tersebut pun membakar dosa-dosa zina yang pernah dilakukannya, maka Allah pun mengampuninya. Madaari Juz Sa'alikin 1-280-281. Berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali, jika sempurna tauhid seorang hamba dan keikhlasannya kepada Allah dalam tauhidnya serta ia memenuhi seluruh persyaratan tauhid dengan hatinya dan lisannya serta anggota tubuhnya, atau hanya dengan hatinya dan lisannya tatkala akan meninggal, maka hal itu akan mendatangkan pengampunan terhadap seluruh dosa yang telah lalu dan akan mencegahnya sehingga sama sekali tidak masuk neraka. Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 398. Namun tentunya tidak semua orang yang mengucapkan kalimat ikhlas yaitu, La ilaha illallah, dan memberi minum kepada seekor anjing akan meraih apa yang telah diraih oleh wanita pezina tersebut, berupa ampunan Allah yang sangat luas. Ibnu Taimiyah berkata, tidaklah semua hasanah, kebaikan, akan menghapuskan seluruh sayyi'ah, keburukan, akan tetapi terkadang menghapuskan dosa-dosa kecil dan terkadang menghapuskan dosa-dosa besar, ditinjau dari keseimbangannya, yaitu apakah hasanah tersebut nilainya besar seimbang dengan nilai dosa tersebut. Satu jenis amalan terkadang dikerjakan oleh seseorang dengan model yang sempurna keikhlasannya dan peribadatannya kepada Allah. Maka dengan sebab tersebut Allah mengampuni dosa-dosa besarnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selain keduanya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-A'ash dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, pada hari kiamat dipanggillah seseorang dari umatku di hadapan seluruh khalayak, lalu dibeberkan kepadanya 99 lembaran catatan amal. Setiap lembaran tersebut, besarnya atau panjangnya, sejauh mata memandang. Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata kepadanya, apakah ada sesuatu yang engkau ingkari dari catatan-catatan ini? Ia berkata, tidak wahai Robku. Allah berkata, apakah para malaikat pencatat amal telah menzolimi engkau, karena salah mencatat? Ia berkata, tidak. Allah berkata, apakah engkau punya uzur? Apakah engkau memiliki kebaikan? Maka ia pun menjadi takut dan berkata, tidak. Allah berkata, bahkan engkau memiliki kebaikan-kebaikan di sisi kami, dan engkau tidak akan dizolimi pada hari ini. Maka dikeluarkanlah baginya sebuah kartu yang terdapat tulisan, Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ia pun berkata, wahai Tuhanku, apa nilainya kartu ini dibandingkan lembaran-lembaran catatan-catatan amal tersebut? Allah berkata, engkau tidak akan dizolimi.
Maka diletakkanlah lembaran-lembaran catatan amal tersebut di daun timbangan dan diletakkan juga kartu tersebut di daun timbangan yang satunya, maka ringanlah lembaran-lembaran tersebut dan lebih berat kartu tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya 11-571 nomor 6994, At-Tirmidzi nomor 2639, dan Ibnu Majah nomor 4300. Kondisi seperti ini adalah kondisi orang yang mengucapkan syahadat dengan ikhlas dan sungguh-sungguh sebagaimana yang diucapkan oleh orang ini. Karena para pelaku dosa besar yang masuk dalam neraka semuanya juga mengucapkan la ilaha illallah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah 6-219. Banyak hadis-hadis yang semakna dengan hadis di atas, yaitu hadis-hadis yang menunjukkan sedikitnya amalan akan tetapi jika dibangun di atas keikhlasan yang tinggi maka akan mendatangkan maghfirah Allah. Di antaranya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala seseorang sedang menyusuri sebuah jalan dalam keadaan haus yang sangat amat, maka ia pun mendapati sebuah sumur. Ia pun turun ke dalam sumur tersebut lalu minum, lalu keluar dari sumur tersebut. Tiba-tiba ia melihat seekor anjing sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka ia pun berkata, anjing yang sangat kehausan sebagaimana haus yang aku rasakan. Maka ia pun turun ke dalam sumur lalu mengisi sepatunya dengan air, kemudian ia memegang sepatu dengan mulutnya hingga akhirnya ia memanjat dinding sumur lalu ia pun memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun membalas jasanya dan mengampuni dosa-dosanya, Muslim nomor 2244. Dalam lafal yang lain, maka Allah pun membalas jasanya lalu memasukkannya ke dalam surga, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 173. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tatkala ada seseorang berjalan di sebuah jalan maka ia mendapati dahan berduri di tengah jalan, maka ia pun menjauhkan dahan tersebut maka Allah pun membalasnya dan memaafkan dosa-dosanya, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 652 dan Muslim nomor 1914. Oleh karenanya benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikitpun, meskipun hanya senyuman tatkala bertemu dengan saudaramu, hadis riwayat Muslim nomor 2626. Jika senyuman tersebut dibangun di atas keikhlasan yang dalam dari lubuk hati yang dalam maka bisa jadi merupakan sebab datangnya maghfirah Allah Ta'ala. Hanya saja terlalu banyak senyum yang ditebarkan, akan tetapi ternyata bukan senyuman yang dibangun di atas keikhlasan yang tulus, akan tetapi ada udang di balik senyuman tersebut, dan ternyata bukan hanya udang akan tetapi ada juga kepiting, penyu, dan lain-lain, maksud-maksud dan tujuan-tujuan duniawi yang tersembunyi di balik senyuman tersebut. Ibnu Mubarak pernah berkata, betapa banyak amal yang kecil menjadi bernilai besar karena niat, dan betapa banyak amalan besar yang menjadi bernilai kecil karena niat. Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 13. Oleh karenanya jangan sampai salah sangka, janganlah sampai seseorang tatkala membaca hadis di atas tentang kisah wanita pezina yang diampuni dosa-dosanya hanya karena memberi minum kepada seekor anjing lantas menyangka bahwa siapa saja yang memberi minum kepada seekor anjing maka dosa-dosanya akan terampuni, demikian pula halnya. Tidaklah semua orang yang memindahkan duri dari tengah jalan maka otomatis terampuni dosa-dosanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wanita pezina ini memberi minum kepada seekor anjing dengan keimanan yang murni yang terdapat dalam hatinya maka ia pun diampuni oleh Allah. Tentu saja tidak semua pezina yang memberi minum kepada seekor anjing maka akan diampuni. Demikian pula lelaki yang menjauhkan dahan berduri dari tengah jalan, tatkala itu ia melakukannya dengan keimanan yang murni dan keikhlasan yang memenuhi hatinya, karenanya ia pun diampuni. Karena sesungguhnya amalan-amalan bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan dan keikhlasan yang ada di hati. Sesungguhnya ada dua orang yang berdiri dalam satu syaf solat akan tetapi pahala solat mereka jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya seperti jauhnya jarak antara langit dan bumi. Dan tidak semua orang yang memindahkan dahan berduri dari tengah jalan otomatis diampuni dosa-dosanya, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah 6-22122.